kita. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat dan kurnia jualan kita bisa berkumpul di sini di rumah Pak Ridwan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkalimpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara kita yang menghadap ke Allah dan sampai hari ini tak kembali lagi. Maka bersyukurlah kita nikmat hidup yang dititipkan oleh Allah ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih berikan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, keistiqomahan hati untuk selalu kita hadir di majelis ilmu, majelis yasinan, majelis zikir. Ini juga bahagian dari majelis zikir. Bacaan Al-Quran yang kita baca itu adalah bagian dari zikir. Maka ada nama Al-Quran itu adalah bagian Az-Zikro. Sebagian ada salah satu nama Al-Quran itu adalah Az-Zikir, Az-Zikro. Jadi Alhamdulillah kita bisa hadir di rumah famili kita, sanak saudara kita. Mudah-mudahan bacaan-bacaan dari kolbu kita yang tulus dan ikhlas memberikan syafaat bagi kita bersama di hadapan Allah nantinya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, para pembina yang sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus majelis yasinan yang hadir rahimakumullah, yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis yasinan rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian dan pembahasan kita bicara masalah latihan kolbu, membuka tabir dalam rangka kita adalah ma'rifatullah. Sekarang adalah kita episode yang keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, yang tiganya sudah ada dalam YouTube-nya, boleh dilihat. Kemarin sampai kepada su'uzon, buruk sangka. Nah, ini nanti kalau ada yang bertanya boleh nanti kembangkan nanti dengan pertanyaan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan terakhir kemarin kita bahas yaitu masalah kibir, sombong. Jadi ada yang kita bahas adalah hasad, iri dengki,
Kemudian termasuk suuzon, buruk sangka, yang husnuzonnya boleh, buruk sangka tidak boleh. Kemudian kibir itu sombong, karena sombong itu pada hakikatnya adalah sifat Allah akbar. Allah itu kan maha besar dan Allah berhak untuk itu. Kemarin definisi sombong sudah kita jelaskan, ancaman bagi orang yang sombong sudah kita jelaskan. Ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur itu termasuk salah satu adalah yang tidak mau menyembah kepada Allah. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu definisinya itu. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Panggilan solat adalah panggilan kebenaran. Kalau dia tidak datang dipanggil untuk solat, berarti dia sombong. Iya. Itu dalilnya Al-Quran surah Al-A'raf ayat 40. Innalladzina kazzabu, sesungguhnya orang-orang yang kizib, yang mendustakan ayat-ayatku, bi ayatina wastakbaru anha, lagi menyombongkan diri, maka kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, wala yadkhulul jannah, mereka tidak akan berhak masuk surga. Kalau ingin masuk sargojo, masuk untu dulu ke dalam lubang jarum, pinjai. Nah, itu ayat terakhir kita sampaikan kemarin itu. Kalau gajah masuk dalam kulkas. Tua. Kalau kulkas kadang masih bisa lah gitu kan. Itu karena sebelum ambo kamari ambo menonton dulu, ambo cari dulu batasan kaji kita, bahas kita. Mudah-mudahan kita terlepas dari itu dan harus kita buang kalau ingin kita menjadi hamba-hamba yang ma'rifatullah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, penyebab sombong ada kemarin karena pangkat dan jabatan, karena kedudukan, karena harta benda, karena ilmu juga bisa, karena apa saja turunan anak-anak manusia itu bisa terbawa dan tergiring ke dalam kesombongan. Dek karena anak banyak, orang tak beranak, orang beremehan. Dek karena ilmu wak tinggi, orang wak enggak bodoh sesuatu. Dek karena kedudukan awak tinggi, jabatan mungkin pangkat dan segala macamnya, orang kau tidak ada apa-apanya. Itu tidak boleh. Jadi perlu kita hati-hati dan waspada. Makhluk yang paling sombong pertama kali itu adalah iblis, dan itu sudah menjadi catatan sejarah. Sampai hari kiamat manusia akan tahu dengan itu. Maka makhluk yang sombong di dalam surga tidak boleh dan tidak berhak. Dia harus dikeluarkan. Sudah ratusan tahun di dalam surga, dek karena sombong, satu itu kesalahan cuman. Tidak ada lain pada itu, cuma satu. Maka dia dikeluarkan. Jadi begitulah. Iblis sudah berada di dalam surga karena sombong, dikeluarkan. Kita belum pernah masuk ke dalam surga, sombong, pingin masuk. Akan susah dah. Tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Dan dalam hadis Rasul menyatakan la yadkhul jannah, lam di sana larangan. Tidak akan masuk surga. Mangkana mithqala dzarratin min kibir. Di dalam hatinya terdapat sifat kibir, sifat sombong, mithqala, walaupun semisal, seumpama zarrah, sebesar zarrah, walaupun sekecil apapun, di dalam kolbunya ada sifat sombong, dia tidak berhak masuk surga. Dan itu Rasul menyatakan, hadisnya sahih. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Sadu Allahnya kok tidak ada yang punya awak gitu. Walaupun taat mana Ustaz? Iya. Oh, dulu iblis itu tidak lebih taat dari manusia. Yang sujud saja, yang zikir saja. Karena sombong itu, itunya
tergelincir dia. Qarun, Fir'aun, karena itu saja. Qarun kesombongannya dengan harta. Fir'aun kesombongan dengan kedudukan, kekuasaan. Ada satu lagi, Haman, itu kedudukan dengan keilmuannya. Tidak boleh. Walaupun dia taat, tapi dalam pandangan Allah tidak ada artinya. Makanya ada dua hubungan. Duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Tidak boleh putus itu. Dan itu disimbolkan dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan horizontal, mendata. Itu sesama manusia harus elok. Walaupun vertikal hebat, taat, rajin, mantap, bagus, ndak dapat putih o katulah tibu rumah saji. Tapi tetangga ndak elok doh. Ndak mau dah. Ada yang rusak tuh. Kalau ndak keputih, kandu tali ampe itu mah. Ndak bisa. Atau sebaliknya. Oh, jo tetangga elok, penyantun, pengasih, penyayang, suku muagia. Alun mintanya lagi ya. Tapi dia ndak mau tunduk kepada Allah. Ndak juga. Ini kan ada kini di pegunungan itu tuh. Oh, biarlah ndak sembahyang tapi kan elok. Ndak elok tuh doh. Pasti ndak elok. Ndak ada tuh doh. Jangan percaya tuh le. Itu cari itu rajin sembahyang tuh. Iya. Pindah elok doh. Bukan itu bandingannya. Salat elok. Itu pun. Itu yang benarnya. Awak kan acok terjebak dengan situ. Oh, biarlah pilih selainnya walaupun tidak sembahyang gitu kan. Pinyo kan elok. Oh, pandainya jawab mas. Kita tidak masuk ke arena apa. Orang kini sedang orang. Ya, karena ilo aku gitu kan. Ada YouTube masalahnya kan gitu kan. Ya. Tuh. Ya. Jadi tidak boleh sombong, harus kita buang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu kalau kita ingin selamat, maka kita bersihkan kolbu kita. Pada dasarnya, pada konsepnya kita ini adalah fitrah, bersih, baik. Allah itu suci, maha suci, kita suci. Suci dengan suci, jadi nyambung. Tapi karena dia awak sampai ke alam dunia ko, lupa dengan diri, lupa dengan segala-galanya. Makanya dalam pandangan Imam Ghazali, kenapa manusia itu ada hijab, ada tabir yang membatasi dengan Allah, itulah dosa. Dosa itulah yang awak kaji gini kok. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Bagi orang yang sombong, satu, dia tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah, tetapi dia berhak masuk ke dalam neraka dengan hina dina. Al-Quran surah Al-Mu'min 40-60 dijelaskan oleh Allah bahwa innalladzina yastakbiruna an ibadah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku, kata Allah, sayadakhuluna jahannam, mereka nanti dakhala akan masuk ke dalam jahannam dakhirin dengan hina dina. Hina dina itu apa tuh? Hina wana ya. Itulah kira-kira. Jadi orang-orang yang sombong, orang yang takabur, tidak mau menyembah kepadaku, kata Allah, dia dipastikan masuk ke dalam neraka dengan hina. Itu kan habis sudah tuh. Makanya ada pemimpin menyatakan, biarlah awak marangka masuk sargo daripada malenggang masuk neraka. Mana kata 7.000? Biar nampak kau sampai ke situ. Tapi kalau bisa kan berjalan elok saya gitu kan. Jadi artinya apa? Bahwa tidak ada tempat yang lain yang disiapkan oleh Allah, jalannya dua, surga neraka.
Kan itu nanti kalau dalam kajian perjalanan manusia menuju alam baqah itu nanti kan surga dan neraka akhirnya. Jadi satu balasannya adalah orang yang sombong dipastikan masuk ke dalam neraka. Itu tidak ada tawar itu. Nah, apa caranya supaya ndak awak terjebak ke situ? Buang sifat sombong. Tidak boleh sombong. Baik sombong kepada manusia, apalagi sombong kepada Allah. Karena kesombongan kepada manusia nanti akan menggiring nanti kesombongan kepada Allah. Sifat-sifat yang lain akan muncul. Yang kedua, dia tidak berhak masuk ke dalam surga. Rasulullah menyatakan, tadi hadisnya sudah dibacakan, la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walau sedikit pun. Tidak boleh. Mulai hari ini buang. Buang saja. Ustaz, Ya. kadang-kadang pengaruh lingkungan terpancing. Kadang-kadang kan ada orang yang contoh awak berbuat sesuatu lah. Ya. Rancak, puji. Itu tuh ngerasukan puji itu tuh ngerasa tinggi awak sombong awak. Kadang-kadang kan timbul sendiri sombong. Teknis jawaban. Ya. Alhamdulillah. Kembalikan sana. Cantik ibu hari kini mah alhamdulillah. Kepatang ibu beli apa yang baru yo? Alhamdulillah. Semuanya adalah karunia Allah. Tidak ada lain betul deh. Ibu udah sehat? Alhamdulillah. Ambo kok ndak baru bisa ngutang ndak kan sehat itu dah. Itulah syirik lah tuh. Itu sih ya Pak Ustaz. Ya. Kalau ndak minum ube itu petang tuh. Sehat. Syirik ube itu tuh. Syirik itu bagaikan benang merah, kecil. Dipuji alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anda Ustaz. Ah. Makanya puji dia sama jadi sibuk sama. Itu dah bahat doh. Dah bahat doh. Tapi alhamdulillah itu penting kah? Dah semua lah Ustaz. Anda cocok seperti itu. Ya. Agak-agak sehari 20 kali lah sih. Memang ngantuk Pak Ustaz. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi buang sifat hasad, suuzon, kibir, sombong, dibuang. Tidak boleh. Tidak boleh dipakai sedikit pun. Tidak boleh dikembangbiakan, dipelihara. Karena nanti itu adalah sangat berbahaya sekali. Cara membuang ada Ustaz. Membuangnya, ya cara membuang itu soalnya tidak sulit. Bahas supaya awak jangan sombong tuh. Itu susah aja. Kadang-kadang Ustaz mudah membalikkan telapak tangan gitu. Iya. Pasti walaupun sedikit pasti ada pastilah istilahnya kan. Kalau sombong sesama manusia kan konsepnya dua tadi itu. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi jangan remehkan orang sebesar apapun dan sekecil apapun. Dia meninggi besawah gitu kan. Kemudian jangan ditolak kebenaran kalau ada kebenaran yang disampaikan. Tarimo, walaupun yang menyampaikan itu adalah masyarakat bawahan. Awak mungkin saat itu menjadi Pak RT contoh. Ya, walaupun Pak RT tidak ada risiko gitu kan. Awak sebagai RW ada masukan dari RT dan itu batu tarimo. Ndak bisa indak. Nanti dia akan terjebak. Awak merasakan punya kekuasaan saat itu. Memang kata mendaki itu susah kok, sulit, rumit, dan ada pasti ada tantangan. Awak dikucilkan lah begitu kan, awak digeser begitu kan, awak tidak diperhatian begitu kan, rezeki mungkin tidak turun gitu kan, macam-macam saya gitu kan. Tetapi awak yang tidak boleh putus asa menyampaikan kebenaran itu. Dan itu disitulah jihad kita itu. Jadi Pak RT berjuang dengan jabatan RT beliau, Pak RW berjuang dengan jabatan RW beliau, Pak Lurah berjuang dengan jabatan kelurahan itu.
Karena nanti jabatan-jabatan yang dititipkan kepada kita itu adalah amanah. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Nah, itu caranya. Nggak boleh ndak. Contoh kan, di tempat kami itu kan, ada ndak yang berhak mendapat beras tetapi ndak dia gi haknya tuh. Ada. Contoh kayak gitu kan. Nanti di akhirat akan dituntui. Itu apa tanggung jawabannya untuk apa? Oi, barik. Sama menutup rezeki orang lain. Iyalah, berat itu. Hak orang kalau ndak dikasih, itu luar biasa. Mungkin nyo ndak meminta, mungkin nyo ndak mampu untuk seperti itu. Payah-payah pola gitu kan, ndak no. Tetapi dari segi hak, Allah nanti akan berikan keadilan itu. Mungkin di saat kini enggak, tapi suatu ketika nanti Allah akan berikan. Saya tidak di akhirat besok. Nah, kalau di akhirat kalau ada barang yang kedegian yolah gitu kan. Tetapi enggak ada. Karena di sana enggak ada harta benda lagi. Yang di sana adalah amal soleh. Jadi enggak boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda bahwa man faraha ruhil jasad, tak kalah ruh seseorang berpisah dari jasad, wa huwa bari'un min salasin, sementara dia terbebas, terlepas dari 3 bentuk kategori permasalahan hidup, dakhalatul jannah, dia berhak masuk surga. Kata Rasul, apa saja itu? Di antaranya adalah al-kibir, sombong. Kalau nyo tak kalah roh berpisah dari jasad, dia ndak dalam keadaan sombong, dia masuk surga. Dan kedua, yaitunya al-gulul. Gulul itu bahasanya, bahasa kininya korupsi. Kalau saat roh berpisah dari jasad, saat meninggal, dia ndak ada korupsi, dia dakhal di jannah, masuk surga. Yang ketiga kata Rasul, ad-dain. Hutang atau utang? Hutang ya. Nah, hutang. Tak kala dia meninggal, tidak ada hutang, dakhal di jannah. Kalau dia berhutang, tidak bisa. Walaupun dia syahid sekalipun. Iya. Berarti yang menentukan pas garis finishnya ya Pak. Tuh. Makonyo kalau ada awak ndak bisa indah, ada harus bautang juga di koperasi sampai karajo. Kalau bapak ngambil itu, agi tahu bini awak. Besok pagi lu tentu duit lu doh. Meninggal utang go. Membawa utang. Itu gunanya sawananya hikmah salah satu tabalih itu. Wajib utang-utang selesaiin dulu. Selesaiin sama manusia baru adabkan ke Allah. Kan gitu. Bapak, ibu-ibu sedang pelayat. Sebelum beliau kita makamkan, kalau ada hutang piutang, ngamen no bungka, pitih no bilang, yang ada hitam di putih, silakan datangi keluarga. Kan gitu. Ada salah suatu peristiwa, Pak. Ada seseorang meninggal. Kemudian dibawa kepada Rasul, ya Rasulullah, sianu telah wafat, tolong sholatkan. Apa kata Nabi? Apakah dia punya hutang? Ada ya Rasulullah. Adakah harta peninggalannya untuk membayar hutangnya? Ada ya Rasul. Baru disolatkan oleh Rasul. Kalau tidak ada, tidak disolatkan oleh Rasul. Jadi Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah yang punya utang tak kala wafat kalau tidak ada harta untuk membayar utangnya itu. Itu gunanya salah satu sampein ke waris. Itulah istri. Kalau istri yang ngambil, kasih tahu suami. Itu caranya. Tapi kalau seandainya bebas ingin apa, tidak usah utang. Berarti kalau berhutang tidak sanggup, berarti sah tuh, Pak. Nah, tidak sanggup kalau yang duka, yang waris ya. Umpamanya utang sekian banyaknya. Ya. Tidak sanggup ahli waris membayarnya. Terus? Nah, caranya Ustaz. Apakah harus kecil atau bakal
Satu, pertama sekali harus ada komunikasi dengan orang yang piutang. Kalau kata orang yang awak minjam dulu, bayi ya, bayar. Walaupun cicil. Sia yang berhak membayar itulah keluarga. Akan meninggalkan kerajo dia kan? Meninggal kerajo dia itu. Enggak, awak bukan banyak apanya dah. Kalau meninggalnya juga tapi dah yang mau bayar itu masih surga. La nafsul mu'min, itu hadisnya. Nafsul mu'min, jiwa orang yang beriman terkatung-katung, terkantung-kantung, entah kemana keperginya, hatta sehingga yukdo anhu yadahi, ditunaikan hutangnya. Walaupun sedikit. Ya. Makanya sokatu Nabi kan hampir beliau wafat itu, kan beliau nyampaikan kepada masyarakat. Kayaknya saya tidak akan lama lagi, udah ada tanda-tanda. Sia yang ngado yang pernah mbok sakiti, balas sekarang. Kan gitu kata beliau. Siapa yang pernah ambo minjam, tuntut sekarang. Itu tujuannya itu, supaya beliau wafat tidak dalam keadaan berutang. Berat, Pak. Walaupun sepihak pun Iya. tinggal lupa. Iya. Walaupun si onde-onde. Utang-utang. Makanya hutang dibayar, piutang diterima. Kan gitu bahasanya. Bekol ada dengan kata maaf, tapi nanti utangnya dulu. Tapi ujung-ujung nanti kan, Bapak Bu lewat maafkan, kan gitu kan. Tapi yang jelas dari segi hukum, nan hutang tetap membuat masalah. Iya, membuat masalah. Jadi supaya tidak ada masalah awak besok di akhirat, iya memang harus selesai di dunia kau. Kalau tidak talok menyelesaikan di dunia kau, jangan utang. Tapi kalau seandainya utangnya misalkan saya akan bayar tanggal 10, rupanya sampai tanggal 20, bagaimana Pak? Kita janjinya tanggal 10, tapi ternyata nggak bisa tanggal 10 sampai tanggal 20. Nah, cuman pada waktu kita membayar tanggal 20 tuh minta maaf lah karena kemarin tanggal 10 belum ada gitu gimana itu Pak? Nah gini Pak, Iya. Kalau janji tanggal 10, Iya. belum mampu kita tanggal 11, Iya. telepon, temui. Karena ikrar janji akad awak tanggal 10. Nah, itu Pak, karena saya Nanti biasanya orang yang kalau berutang tuh nanti akan muncul yang lainnya. Satu, munafik. Yang kedua, tidak mau ketemu sama orang itu. Dan ketiga, bohong. Nanti akan muncul bohong-bohong berikutnya. Sampai seterusnya. Oh iya, jadi bohong satu menutupi bohong kedua. Bohong kedua ditutupi dengan ketiga. Ketiga ditutupi dengan keempat. Begitu terus. Makanya jangan dibuat janji banyak, terutama calon-calon pemimpin kini kau. Cie salah tu mah. Tapi jalan. Iko 27 sepanjang panula TV dibuat itu tak ada cie lah dah. Hati-hati tu. Janji 3 sen. mendingan Lupa janji. berjanji. Nggak usah. Insya Allah. Kalau cie jodoh, tepati itu tuh, jalan itu tuh. Iya. Jadi kalau memang awak berjanji mungkin tanggal 10, tepati tanggal 10. Belum ada rezeki kita tanggal 10 tuh temui. Iya. Pak, mohon maaf, saya udah usaha, tapi belum dapat. Nah, kalau dapat mungkin segini baru. Insya Allah besok tanggal 20. Kalau ditemui aman tuh. Cuma dengan syarat dia tidak bohong. Iya, tidak bohong, tidak bohong. Ada kan? Iya. Padahal udah ada, bilang belum ada. Tidak bohong lagi. Wah, itu lebih besar. Iya. Bohongnya. Makanya utang tuh berat. Iya. Kalau masih duit. Masih duit gitu kan. Kalau mati Allahu a'lam. Lebih berat. Iya. Nanti tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu kata Rasul? Orang yang tidak ada punya harta ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu nanti di akhirat, yaitunya orang yang tidak punya apa-apa dari amal kebaikan yang dilakukannya. Jangan nggak dibagi Yesus. Tanah. Ambil tanah orang. Ada tanah situ? Tidak ada. Akhirnya nanti apa lagi? Ambil, berikan pahala kita sama orang. Kok lebih banyak pahala awak?
Ndak ada pahala suatu dunia kau kah. Kau masaji malih. Nang awin ndak lu namu ada. Yasinan ndak lah apa ido. Alai, ndak ada sialah tu. Akhirnya dosa orang tu yang ambil. Baik ndak lah. Ngeri. Boleh Bapak Ibu baca dalam kitab-kitab apa hadis menjelaskan tentang beratnya hutang itu. Berat hutang itu. Di dunia saja berat apalagi di akhirat. Tapi kayaknya sampai na berarti misalnya apa orang meninggal bu hutang bu ambillah ibu ikhlasan saja betul Ustaz. Enggak apa-apa. Berarti kan sudah diikhlaskannya. Ya. Udah ada komunikasi dari ahli waris, ahli keluarga dengan orang yang dipiutang tadi itu. Boleh. Itu gunanya kalau ada utang berutang silakan datangi keluarga ahli waris. Itu sana gunanya tuh. Boleh, enggak salah. Jadi mari kita berselindung kepada Allah dari hal-hal sifatnya yang akan memberatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ndak kuat kita. Jadi selagi bisa kita kiliko awak dikaja utang sadolah. Iya. Wak calik si rumah awak tu utang ada tu. Kulkas, mesin cuci, Honda, foto, kipi angin, jo ape-ape bagai. Kami secara pribadi, Pak, kami berusaha menutup itu. Berat, iya. Gini, Pak. Berat, iya. Seandainya utang kita 5 bulan. Iya. Setelah 2 bulan itu sudah ada, atau yang tidak sampai 5 bulan itu gimana, Pak? Maksudnya misalkan kita 5 bulan. Lunasi. Ya. Boleh. 2 bulan ini, Pak. Sudah ada rezeki daripada kita nanti 5 bulan kita tunda, lebih baik kita bayarkan yang 5 bulan itu dalam 2 bulan. Nanti kan kita kena penalti juga itu. Iya. Kan, jadi kalau baru tanggal ada lo jelas dah. Di muka kanai tengah-tengah, kanai belakang kanai ya. Ayo. Beko awak lah lo awak beko kan. Tiap sebentar telepon masuk tu. Oh bapak apa yang baik? Tawaran kau iko. Oh. Ambu hampir tiap hari ibu. Badariang. Kayaknya kita lebih cepat lebih. Hampir tiap hari badariang langsung gitu kan. Iya. Jadi penting hati-hati kita. Jadi dalam bicara masalah yang berkenaan dengan kondisi kita di akhirat nanti di hadapan Allah, tentu kita berusaha untuk menyelamatkan mulai dari dunia ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu dalam satu hadis ada 3 yang menyebabkan manusia, kalau ada yang 3 itu terbebas diri kita, maka dia dakhalatul jannah. Dia berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitunya tidak sombong, kemudian dia terbebas dari korupsi. Hati-hati para pejabat yang mendengar YouTube. Kemudian termasuk yaitunya hutang. Selamatkan diri kita. Selagi kita bisa menyelamatkan diri kita dunia, maka Allah akan memberikan keselamatan nanti di akhirat kelak. Orang yang sombong tempatnya adalah di akhirat tidak ada tempat yang diberikan oleh Allah. Ini adalah Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tilka darul akhirah. Negeri akhirat itu kami jadikan adalah untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Di akhirat itu nanti tidak ada lagi. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Masih ada? Lah dingin lontong ibu tuh. Pas 30 menit. Kalau enggak ada, kita tutup. Kita beranjak episode. Oh, bukan. Mana enggak bisa dengan kun payakun. Janji omongan baru Ustaz. Janji omongan baru Ustaz. Janji? Janji omongan tadi itu pasti. Ya, tuh 3 itu. Ayatun munafikun salasun. Iku ada yang ibu baik kok? Iya. Ada jadi mengurang apa? Ayat belakang apa? Iya. Biar tahu Pak. Kalau di belakang udah soa. Kadang Pak ada pun kayak gitu Pak, jadi Pak sadar. Iya. Sampai di awal gitu. Masya Allah.
Iya. Itu hebatnya. Bagi contoh. Iya. Jangan samalah PRT lah. Itu. Bapak lo tu. Sambil maju bu kiper tu. Itu omongan itu betul Pak, bukannya Ya. diomongkan gitu Pak. Jadi berusaha kita untuk memberikan yang terbaik agar kita juga mendapat yang terbaik. Nah, kalau bicara, tolong yang baik-baik. Kemudian kalau berjanji, tepati. Kalau diberi amanah, jangan kita khianat. Nah, kan kalau hadis itu kan 3 itu. Jadi mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, tidak boleh kita. Makanya setiap ucapan waktu insya Allah. Tadi Pak Ketua masih nelpon nembo tu. Awak yang dak tiba do buya, awak dinas malam sebenarnya kan. Insya Allah Pak Ketua semua kan. Hujan patuh mau dah tiba ke mana? Tak bayang lontong demo semua kan. Nah, ini awak berusaha tetap dengan sebaik-baiknya Ibu. Tapi kalau seandainya insya Allah itu kan harus ditepati juga. Insya Allah itu sebenarnya kalau Allah mengizinkan, Allah tidak mengizinkan, contoh kan awak sakit dalam kondisi saat itu, darurat, tidak mungkin itu. Atau ada hal-hal sifatnya yang menghalangi awak untuk sabananya insya Allah itu Antara iya dan tidak. bukan antara iya tidak, memang Allah berat kayu. Iya. Jadi kalau seandainya Contoh awak berjanji sama apa ketibo, Tua. lagi atau apa? Insya Allah gitu kan. Datang lebih bagus nggak datang lah, kan insya Allah tidak Pak. Ibaratnya Berat datang, kalau tidak datang ada penyebab yang utama. Tuh. Iya. Jadi kalau dikatakan datang, bahasa kita mungkin pasti. Pasti gitu kan. Maka untuk mengalas tidak boleh pakai kata pasti, tidak baik, maka pakai insya Allah. Dia sebenarnya datang itu. Kecuali kalau udah ada yang menghalangi memang betul berat gitu kan. Contoh kan kecelakaan di jalan, kan tidak mungkin itu. Atau mungkin hujan labe. Buya, sampai kami banjir ndak jadi do buya. Kan gugur itu kan. Berarti janji itu gugur karena memang kondisi darurat. Ya, penyebab utamanya itu. Tapi kalau tidak ada, insya Allah itu dua di rumah. Nonton TV, main WE itu ada amuh itu dong. Itu beda cerita. Kalau lupa itu bukan ingin kita. Jadi lupa beda. Beda. Ya. Jadi kalau seandainya Iya Pak. kadang memenuhi undangan, Iya. insya Allah kan gitu. Enggak. Lebih baik. Mungkin sampean saja alasan tuh. Iya. Waduh, ambo ada berjanji lo jo kawan. Ya orang ndak barok. Apalagi kalau awak sebagai utama. Kayak Pak RT itu kan. Pak RT itu utama tuh kan. Ndak ada Pak RT kan orang mau pikir aja untuk mulai kegiatan gitu kan. Yang mau undang mana ndak tiba. Contoh kayak gitulah itu kan. Beliau tanda tangan, beliau yang mengundang, tapi beliau tidak tiba doh. Nanti itu akan terjebak itu. Tidak boleh. Kalau gitu jawaban insya Allah harus pikir-pikir dulu. Iya. Kalau nanti jadi dutolo jadi kan. Tentu iya. Jadi kalau insya Allah itu memang lah. Kadang-kadang itu ya, insya Allah ada dipikir kiranya. Ya kondisi yang menghalangi untuk tidak hadir tuh memang kondisi-kondisi yang darurat, insidental. Tidak mungkin kan. Cuaca terang kan Pak. Iya. Datang dah insya Allah. Tiba-tiba mendung hujan deras Pak. Iya. Itu kan. Itu kondisi alam tuh, kondisional tuh. Ya. Alah Bu. Ya. Kalau Allah kan waktu itu lah. Baik, demikian saja. Mohon maaf. Terlebih dan terkurang, mudah-mudahan kita bisa membebaskan diri kita dari sifat-sifat yang akan menjebak dan membawa kita kepada yang tidak baik, sifat ujub, sifat su'uzon, sifat kibir. Itunya sombong. Kita hindarkan agar Allah membersihkan kolbu kita dari sifat-sifat keduniaan yang tidak baik, agar kita bisa ma'rifatullah. Ini dalam kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Memang kajian tauhid itu memang balambe-lambe Ibu, Bapak, bertahap-tahap, guansu-guansu. Mudah-mudahan kita sampai kepada puncak yang kita inginkan.
Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات